Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi cerita di channel ini. Pengalamanku berawal ketika perjalanan dari Jakarta, Bandung dengan transportasi kereta api. Saat itu, karena tiket perjalanan pagi sudah penuh, jadi aku memutuskan untuk pesan tiket keberangkatan dengan jadwal terakhir. Sampai di stasiun Kota Bandung sekitar pukul 11 malam. Sambil memesan kendaraan taksi online, aku duduk di kursi lobi stasiun. Tanpa melihat sekeliling, ternyata di sebelahku duduk seorang diri laki-laki berparas tampan, usia sekitar 30 tahun. Kulit sawo matang, memakai kaos putih, celana jeans, topi hitam, dan tas ransel yang masih menempel di punggungnya. Dengan berhayal babu, berharap bisa kenal dengan pria tersebut. Tak disangka, pria tersebut bertanya kepadaku, menanyakan alamat yang dia kasih di dalam ponselnya. Karena Bandung adalah kota yang sering aku kunjungi, jadi aku sedikit tahu mengenai alamat tersebut. Pria tersebut ternyata baru pertama kali datang ke Bandung menemui sanak saudaranya yang sudah lama tidak bertemu. Saat itu dia tidak bisa menghubungi saudaranya. Dengan sigapnya, aku pun menawarkan diri untuk mengajak dia menginap bersama-sama di penginapan yang sudah saya reservasi. Dengan tampak kebingungan, ajakanku direspon dengan baik oleh pria tersebut. Dengan sedikit bujuk rayuku, dia bersedia untuk ikut. Tanpa banyak bercerita, aku pesan taksi online dan berangkatlah kami menuju hotel. Hotel saat itu memang tidak mewah, sengaja aku sewa dengan mengirit budget. Toh dipakai untuk beristirahat tidur saja. Di perjalanan sempat kami ngobrol. Nama pria tersebut adalah Rianto. Kelahiran Aceh yang menetap di Jakarta. Keseruan kami ngobrol tak lama sampai juga kita di tujuan. Terlebih dahulu aku turun dan mengambil kunci di meja resepsionis. Kamarku berada di lantai 2. Dan naik menggunakan lift bersama Rianto. Sampai di kamar, terlebih dahulu aku mandi dan Rianto yang duduk di atas kasur melepas lelah sambil menyalakan televisi. Selesai mandi dan aku keluar mengambil baju di tasku. Dilanjut dengan Rianto yang beranjak ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Cukup lama Rianto mandi. Sepertinya pintar menjaga kebersihan. Setelah sekian lama, Rianto pun keluar dari kamar mandi yang hanya menggunakan selai handuk dan tidak menggunakan baju. Terlihat dada yang berbidang dan perut yang rata. Diselimuti bulu-bulu halus. Pandanganku menjadi gagal fokus melihatnya. Dengan cueknya, dia melepas handuk depanku dan memakai celana pendek yang dia bawa dalam tas. Penglihatanku tak henti melihat benda pusakanya Rianto. Dengan mencuri-curi pandang, pusakanya Rianto terlihat menggelantung bagaikan belalai gajah. Berwarna coklat gelap, dikelilingi bulu hitam lebat. Melihat pemandangan itu, tak terasa ada yang bergerak-gerak di balik celanaku. Agar tidak diketahui oleh Rianto, aku
Aku menutupinya dengan selimut. Rianto selesai memakai baju dan celana. Dia rebahan di atas kasur. Karena pesan ranjang single bed, jadi jarak kami tidur pun berdekatan. Sambil menonton televisi, kami berdua ngobrol kembali. Obrolan terhenti karena Rianto sudah mulai terlelap tidur. Dengan diiringi suara dengkuran yang cukup kencang. Aku yang masih membuka mata, perasaan menjadi campur aduk, gelisah. Penglihatan tak henti melihat laki-laki gagah berada di samping. Tidur dengan posisi telentang, tangan ditaruh di atas kepala. Bulu ketiak lebat membuatku tak tahan menahan rasa libido yang mulai tinggi. Rianto pada saat itu memakai baju tanpa lengan. Terkadang dengan keberanianku, aku coba dengan menyentuh dadanya. Tapi seketika Rianto terkaget dan bergerak. Dengan begitu, aku hanya bisa memandangnya dari dekat. Tak ada keberanian yang aku punya. Sedikit demi sedikit, libidoku mulai menurun. Sampai mata ini tertutup dan terlelap tidur. Di pertengahan malam, aku terbangun, sepertinya tertindih sesuatu, terasa sesak. Ketika mataku dibuka, Rianto memelukku dari belakang sambil tertidur pulas. Dia sepertinya dalam keadaan tidak sadar. Jantungku mulai berdebar-debar. Hal itu yang aku inginkan dengan laki-laki tersebut. Terdiamnya aku dengan pelukan erat Rianto. Tangan kekarnya melingkari perutku. Tapi yang membuat aku heran, Rianto masih dalam keadaan tertidur pulas dan mendengkur sangat keras. Suaranya itu tepat di depan lubang telingaku. Dengan rasa penasarannya, aku coba menyentuh area benda pusakanya. Tak ada sesuatu pun yang mengeras. Dengan rasa takut, aku hentikan sentuhan itu dan kembali tidur. Dalam lelap tidurku sekitar pukul 3 dini hari, aku terbangun kembali dan dirasa ada sentuhan-sentuhan di belakangku. Dengan berpura-puranya tidur, ternyata Rianto menekan bokong dan menggesek-gesekkannya. Tak lama suara desahan pun keluar dari mulut Rianto dan melepas pelukanku. Berbaring tidur kembali. Ketika ku buka mata dan melihat Rianto, dia tertidur pulas dan kulihat celana yang dia pakai terlihat noda basah. Yang membuat aku mempunyai pertanyaan besar dalam benakku. Apakah dia tahu kalau dia melakukan hal itu bersamaku? Biarlah itu menjadi sebuah misteri. Karena mataku sudah ngantuk, aku pun melanjutkan untuk tidur. Pagi harinya aku terbangun dengan suara langkah Rianto yang beranjak ke kamar mandi. Sepertinya dia baru tersadar kalau ada noda di balik celananya itu.
Keluar dari kamar mandi, dia hanya membalut handuk dan mengambil pakaiannya di dalam tas. Setelah berpakaian, dia pun berpamitan padaku untuk pulang. Dia berkata kalau dia senang bertemu denganku dan mengucapkan terima kasih sudah memberikan tumpang.